Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kuliah Evidence Based Medicine pertemuan kedua dengan judul Prinsip-prinsip Evidence Based Medicine bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Nah, berikut adalah referensi yang bisa kalian baca ya. Yang pertama, Evidence Based Medicine How to Practice and Teach EBM 5th edition. Kemudian ada Evidence Based Medicine untuk farmasi. Dan yang ketiga ada menelusur asas dan kaidah Evidence Based Medicine, buku ajar kajian mandiri ya. Baik, outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah kita akan membahas 5 prinsip EBM ya. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan klinis, kemudian menentukan kata kunci. Yang ketiga memilih sumber pustaka, yang keempat penilaian pustaka atau literatur, dan yang terakhir adalah menentukan tingkat kepentingan atau kemanfaatan pustaka. Nah, kita review sedikit ya. Pengertian evidence-based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current-based medicine in making decision about the care of individual patient. Ini pengertian yang diambil dari Seket 1996. Jadi evidence-based medicine ini adalah kejelasan gitu ya dan kehati-hatian serta kebijaksanaan penggunaan bukti terbaik yang saat ini atau yang terkini gitu ya dalam membuat keputusan tentang pelayanan individual pasien ya. Prinsip EBM ya, yang pertama yang akan kita bahas ya, agar dapat menemukan pustaka obat yang valid sesuai dengan kebutuhan dengan mudah dan cepat, maka seorang farmasis dituntut mampu menerapkan prinsip-prinsip EBHC ya, Evidence Based Healthcare, dan EBM, Evidence Based Medicine dalam pencarian pustaka tersebut. Ada 5 prinsip EBM ya. Yang pertama dapat merumuskan pertanyaan permasalahan klinis dalam suatu susunan yang disingkat nanti dengan PICO ya, Patient Intervention, Comparative, and Outcome, dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian yang kedua dapat menentukan kata kunci atau keyword yang diambil dari pertanyaan permasalahan klinis sebagai dasar pencarian pustaka obat tadi yang sudah disusun ini ya. Kemudian yang ketiga adalah dapat menentukan sumber pustaka obat, baik itu sumber pustaka primer, sekunder, ataupun tersier, sesuai dengan permasalahan klinis yang dihadapinya. Yang keempat adalah dapat melakukan penilaian pustaka obat, ya, yang tadi sudah ditentukan ya, apakah valid ataukah tidak pustaka tersebut, atau dapat melakukan critical appraisal atau telaah kritis tentang pustaka yang diperolehnya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan apakah pustaka obat tersebut dapat menjawab permasalahan yang sedang dihadapinya dengan menggunakan dasar-dasar statistik EBHC. Maka seorang farmasis dapat menentukan tingkat kepentingan atau tingkat kemanfaatan pustaka obat yang telah diperoleh. Nah, prinsip EBM tadi ya, ada pasien ya atau pilih problem klinis, pertanyaan muncul saat mengobati pasien. Kemudian disusun pertanyaannya ya. Ciptakan pertanyaan klinis yang baik dan sesuai problem, dapat menggunakan PICO tadi ya, Patient Intervention, Comparative, dan Outcome. Kemudian sumber informasinya, lakukan pencarian dan pilih sumber informasi. Kemudian lakukan penilaian sumber informasi ya, evaluasi sumber informasi yang valid dan sesuai. Kemudian kembali lagi ke pasien ya, gabungkan evidence dengan keahlian klinis dan pilihan pasien. Ingat ya kemarin ada 3 elemen dalam EBM ya, atau triad EBM ya. Yang pertama adalah evidence ya, kemudian evidence based evidence atau bukti yang terbaik, kemudian keahlian klinis ya atau clinical practice, dan yang ketiga adalah pasien ya atau value of pasiennya atau nilai dari pasiennya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kembali hasil EBHC tadi dengan kondisi si pasiennya. Ada juga yang membagi proses IBM ya.
dari pasien, IBM itu adalah dari pasien untuk pasien. Sumber lainnya membagi proses atau langkah IBM menjadi A5 1S ya. Yang pertama adalah assess the patient. Start with the patient. A clinical problem or question arise from the care of the patient. Kemudian yang kedua adalah ask the question. Construct a relevant, answerable question derived from the case. Use the PICO model. Sama kayak tadi ya. Kemudian acquire the evidence. Select the appropriate resource and conduct a search. Kemudian yang keempat adalah appraise the evidence. Appraise the evidence by its validity atau closeness to the truth ya, and applicability, usefulness in clinical practice. Yang kelima adalah apply. Talk with the patient. Return to the patient ya, kembali ke pasien. Integrate that evidence with your clinical expertise, patient preference, and apply it to the practice ya. Kemudian ada tambahan 1S ya, self evaluation. Evaluate your performance with this patient. Langkah penelusuran, ingat aja ya 5A ini ya. Assess, ask, acquire, appraise, apply ya. Kemudian langkah penelusuran pustaka obat di internet sesuai kaidah EBSI ya, menurut Secret 1996. Tentukan dulu permasalahan kesehatan atau klinisnya apa, kemudian menyusun rumusan masalah atau PICO, kemudian merancang sumber pustaka yang sesuai, kemudian menyusun strategi searchingnya, kemudian menyimpulkan hasil atau bukti ilmiah. Kalau belum didapatkan, maka cari lagi sumber pustaka alternatif, kemudian menyusun strategi searchingnya, menyimpulkan hasil, kemudian menerapkan bukti ilmiah dalam praktek. Kalau yang di sini misalkan sudah dapat langsung ditemukan, maka langsung menerapkan bukti ilmiah dalam praktek ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan klinis. Penelusuran pustaka obat didasari dan dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang dihadapi pasien terkait dengan kesehatan atau penyembuhan penyakitnya. Dalam merumuskan permasalahan klinis ini dikenal istilah PICO ya. P-nya itu adalah pasien atau population atau problem ya. Kemudian I-nya itu adalah intervention, bisa juga indeks atau indikator, atau prognostic factor atau exposure atau paparannya. Kemudian C-nya adalah komparatif jika ada ya. Kemudian O-nya adalah outcome. Nah, setelah PICO dapat ditentukan, akan dengan mudah membuat pertanyaan klinis yang tepat sesuai dengan permasalahan pasien. Kemudian tipe pertanyaan yaitu dibagi menjadi dua. Ada tipe pertanyaan yang berdasarkan isi, ada yang berdasarkan format. Untuk tipe pertanyaan berdasarkan isi ini dibagi menjadi 4 ya. Ada pertanyaan diagnosis, terapi, etiologi, dan prognosis ya. Kalau yang diagnosis ini bagaimana kita menentukan uji diagnostik yang benar ya, dan interpretasi yang benar ya. Misalkan uji diagnosis itu berupa gejala, tanda klinis gitu ya, atau pemeriksaan penunjang tertentu yang spesifik. Contoh pertanyaannya misalkan bagaimana diagnosis hipertensinya, bagaimana tanda dan gejalanya misalkan. Kemudian untuk yang terapi ini ya, bagaimana menentukan pilihan terapi yang efektif dan efisien ya dengan efek samping yang terkecil ya. Misalkan pertanyaannya adalah apakah terapi terbaik untuk pasien hipertensi stage 1. Kemudian yang ketiga adalah etiologi ya. Etiologi ini bagaimana mengidentifikasi penyebab penyakit termasuk penyebab yang lainnya ya, atau teratogenik misalkan. Contoh pertanyaannya adalah apa penyebab demam tifoid ya. Kemudian yang keempat adalah prognosis. Prognosis ini prediksi atau perkembangan suatu penyakit ya, atau bagaimana mengantisipasi perjalanan klinis dan komplikasi yang mungkin terjadi ya, dan mengenali faktor-faktor risiko dan kapan melakukan screening yang tepat. Jika berdasarkan isi ya, atau prognosis ini, contoh pertanyaannya adalah bagaimana prognosis diabetes yang tidak terkontrol. Kemudian tipe pertanyaan yang kedua adalah berdasarkan format ya. Yang pertama adalah pertanyaan untuk hal yang mendasar atau
background. Nah, ini biasanya katanya yang bersifat umum ya. Biasanya mengenai penyakit seperti definisi, penyebab, patogenesis, gejala, tanda, diagnosis, terapi, prognosis gitu ya, atau patofisiologi atau farmakologi. Kemudian contohnya misalkan apakah terapi terbaik untuk diare anak, atau apakah faktor risiko kanker paru-paru ya. Kemudian untuk yang kedua adalah pertanyaan lanjutan atau foreground. Nah, ini Pico biasanya ada di sini ya. Contohnya misalkan apakah bawang putih dapat digunakan sebagai terapi hipertensi stage 1 ya. Oke, kemudian rujukan ya, sumber informasi berdasarkan tipe pertanyaannya. Nah, tadi kalau misalkan tipe pertanyaannya tentang terapi ya, maka penelitian terbaik yang disarankan itu adalah SR dulu. Yang pertama ya, SR ini adalah systematic review. Ya, kemudian baru di bawahnya adalah RCT atau randomized control trial, kemudian cohort, kemudian case control, dan kemudian yang paling bawah adalah case series. Jadi kalau misalkan mau cari sumber informasi tentang terapi, maka penelitian yang terbaik adalah yang systematic review ya, yang metodenya systematic review. Kemudian kalau yang diagnosis ya, maka yang pertama masih tetap systematic review, kemudian di bawahnya adalah prospektif atau blind comparison to a gold standard. Kemudian untuk yang prognosis ya, yang pertama tetap systematic review, kemudian cohort study, kemudian case control, baru yang terakhir adalah case series ya. Jadi kalau mau cari itu cari yang ini dulu, yang urutan yang pertama dulu. Kalau tidak ada baru cari yang urutan kedua dan seterusnya ya. Kemudian untuk pencegahan ya, tetap systematic review yang utama, kemudian RCT, kemudian cohort study, case control, dan yang terakhir adalah case series. Jika pertanyaannya terkait dengan biaya ya, maka dapat digunakan economic analysis atau farmakoekonomi atau health economic evaluation ya. Kemudian nanti ini akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk pertanyaan terapi ya, dapat dicari jawabannya dari penelitian RCT dengan tingkat kepercayaan tertinggi ya, atau kalau yang lebih tinggi lagi itu adalah yang SR ya, systematic review, baru yang RCT dengan tingkat kepercayaan yang tertinggi. Selanjutnya cohort, case control, pilihan terakhir adalah case series ya. Kalau yang systematic review ini memang dia bukan penelitian secara langsung ya, tapi kumpulan dari beberapa penelitian gitu ya. Sedangkan kalau yang RCT ini yang benar-benar eksperimental, yang benar-benar dilakukan oleh peneliti dan tingkat kepercayaannya itu yang paling tinggi ya. Baik, kemudian yang kedua adalah menentukan kata kunci ya. Kita sudah tahu tadi tipe pertanyaannya apa ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan kata kuncinya. Nah, kata kunci yang diperoleh ya dari Pico and good clinical question yang telah disusun. Pico yang baik dan benar akan memudahkan dalam menentukan kata kunci untuk mencari artikel pustaka yang sesuai dengan pertanyaan klinis yang sudah dibuat tadi. Misalkan contoh kasusnya adalah seorang pasien datang ke apotek tempat praktik profesi Anda. Pasien tersebut ingin menurunkan tekanan darahnya dengan mengkonsumsi bawang putih dan harapannya bawang putih dapat menggantikan obat diuretik yang selama ini sudah digunakan dan dapat mengontrol tekanan darahnya. Itu harapan pasien ya. Kemudian penyelesaiannya adalah yang pertama, kita menyusun dulu Pico-nya ya. Problem klinis adalah tadi pasiennya adalah pasien hipertensi ya. Kemudian pasiennya ya, kemudian atau problemnya ya. Kemudian yang kedua adalah pasien ingin mengkonsumsi bawang putih. Bawang putih ini sebagai intervensinya atau interventionnya. Kemudian yang ketiga adalah pasien selama ini terapi rutin diuretik untuk mengatasi hipertensinya. Diuretik ini merupakan komparatif atau pembanding untuk bawang putih tadi, maka si komparatif. Kemudian yang keempat adalah hasil yang diinginkan adalah tekanan darahnya itu terkontrol atau O outcome ya. Jadi dari permasalahan yang dialami pasien ini didapatkan Pico-nya sebagai berikut ya. P-nya adalah hipertensi, I-nya adalah bawang putih,
C-nya diuretik, dan O-nya adalah hipertensi yang terkontrol. Kemudian yang kedua, menyusun good clinical question atau pertanyaan klinis untuk menjawab permasalahan pasien tersebut. Pertanyaannya adalah apakah mengkonsumsi bawang putih dapat menurunkan hipertensi yang selama ini diterapi dengan diuretik. Kemudian yang ketiga adalah tipe pertanyaannya adalah tipe pertanyaan terapi. Ya, jadi kan ada berbagai macam tipe pertanyaan ya. Kalau dari contoh kasus ini maka tipe pertanyaannya adalah yang terapi. Kemudian kata kunci yang diperlukan untuk mencari sumber informasi dalam mengatasi permasalahan pasien adalah dari PICO dan good clinical question. Maka disusunlah kata kuncinya yaitu hipertensi, bawang putih, diuretik, dan hipertensi yang terkontrol. Jadi nanti ketika kalian akan mencari sumber informasi di internet ya, maka 4 kata kunci inilah yang akan kalian gunakan. Kemudian yang kelima, mengganti kata kunci dengan bahasa Inggris karena database yang akan diakses untuk mencari sumber informasi berasal dari luar negeri dengan bahasa resmi adalah bahasa Inggris. Maka P hipertensi kalian rubah menjadi hypertension, kemudian bawang putihnya menjadi garlic, komparatif diuretiknya menjadi diuretik, kemudian O-nya outcome-nya hipertensi terkontrol menjadi managed hypertension. Gitu ya. Jadi nanti ketika kalian akan menelusuri informasi itu, kalian gunakan kata kunci yang versi bahasa Inggris ini untuk memudahkan menemukan jawaban dari pertanyaan klinis tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah memilih sumber pustaka. Internet ya merupakan sumber berbagai informasi termasuk informasi tentang obat dan pustaka obat, termasuk juga informasi yang tidak didapatkan dalam buku literatur, DOI, Daftar Obat Indonesia, IONI, Informasi Obat Nasional Indonesia, ISO, MIMS, BNF, dan sebagainya ya. Nah, internet ini digunakan secara luas sekarang ya, dan beberapa alamat web yang dapat menjadi sumber informasi obat ya. Yang pertama, bmg.com yang memuat informasi pelayanan primer atau praktik dokter umum atau general practice, evidence-based medicine yang instan atau clinical evidence, teknik membaca literatur dan metodologi penelitian dan sebagainya. Ada pula dari nagm.org ya, memuat informasi tentang efficacy, safety, dan review klinis. Ada juga nlm.nih.gov atau pubmed.com ya, ini memiliki pustaka obat yang paling lengkap, meskipun lebih banyak yang tersedia berupa abstrak atau ringkasan artikel. Ada juga FDA.gov ya, ini merupakan alamat resmi dari Food and Drug Administration Amerika Serikat atau BPOM-nya Amerika gitu ya. Banyak informasi tentang keamanan obat yang ada di sini ya. Kemudian ada juga cdc.gov ya, merupakan website resmi juga pemerintah Amerika Serikat yang mengolaborasikan informasi yang berguna untuk kesehatan, termasuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, kecelakaan, dan kecacatan. Kemudian ada juga guideline.gov ya, ini berisi guideline atau panduan terapi yang dapat dijadikan rujukan untuk memilih terapi yang terbaik bagi pasien ya, dan sebagainya. Ada banyak ya yang bisa kalian jadikan sumber informasi obat. Yang ada di sini ya tidak semuanya memang dapat diakses secara gratis. Ada yang kita harus berbayar atau ada juga yang harus berlangganan gitu. Kemudian tapi minimal kalian bisa download atau akses abstraknya itu sudah lumayan ya. Kemudian berdasarkan sumber datanya, pustaka dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah pustaka primer, merupakan sumber pustaka yang informasinya diperoleh langsung dari penelitinya ya. Contohnya adalah artikel penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Itu kan kita baca itu langsung si penelitinya langsung yang melakukan penelitian itu namanya pustaka primer ya. Kalau pustaka sekunder, ini sumber informasinya berisi kumpulan tentang penelitian orang lain ya. Masih terdapat informasi tentang penelitinya gitu ya, sehingga masih dapat dirunut ke penelitinya. Literatur sekunder digunakan untuk mengakses literatur primer ya, contohnya proceeding. Jadi kalau proceeding itu isinya kumpulan-kumpulan karya tulis peneliti gitu ya. Nanti kita bisa baca dari hasil proceeding itu. Di situ jadi proceeding itu tuh data sekunder gitu, karena isinya adalah hasil penelitian dari
orang lain. Gitu juga majalah publikasi, misalkan kalau yang kita punya di FIK Umat atau di farmasi FIK Umat ya, itu adalah lumbung farmasi. Lumbung farmasi itu merupakan data sekunder atau pustaka sekunder. Isinya apa? Isinya adalah hasil penelitian-penelitian dari orang lain gitu ya. Kemudian jurnal kesehatan lainnya ya, ada juga PubMed dan sebagainya yang tadi di internet tadi, itu juga bisa merupakan pustaka sekunder ya, yang tadi sudah disebutkan yang website tadi ya. Kemudian ada juga pustaka tersier. Ini sumber informasi yang paling tidak up to date dibandingkan dua pustaka sebelumnya, dibandingkan yang primer dan sekunder ya. Pustaka ini bukan penelitian penulis langsung, tetapi berupa ulasan penulis sendiri serta digabungkan dengan pengalamannya serta penelitian-penelitian lain yang mendukung, contohnya textbook atau buku gitu ya. Kemudian guideline, kemudian monograph, kemudian computerized database seperti Micromedex ya. Jadi kalau buku-buku kan memang ya udah cetakannya ya itu aja gitu ya. Jadi memang kurang up to date dibandingkan dengan penelitian yang langsung dilakukan saat itu ya. Kemudian berdasarkan isi muatannya ya, pustaka obat dapat dibedakan menjadi pustaka obat tentang terapi khusus yang isinya terapi saja gitu ya. Kemudian pustaka obat tentang harm atau efek samping obat atau ADR atau adverse drug reaction ya. Kemudian ada pustaka obat tentang farmakoekonomi khusus tentang ekonomi kesehatan ya, atau ekonomi yang berkaitan dengan obat-obatan ya. Ada cost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost benefit analysis, dan juga cost utility analysis. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kemudian yang keempat adalah pustaka obat tentang faktor risiko dan prognosis ya. Jadi kalau untuk tentang obat biasanya seputaran 4 ini ya. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat adalah penilaian pustaka. Sumber informasi yang sudah didapatkan ya dilakukan critical appraisal ya, atau telaah kritis ya. Terutama dilakukan untuk sumber pustaka primer ya, yang tadi yang dilakukan oleh penelitinya langsung ya, untuk menentukan valid tidaknya sumber informasi tersebut sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan klinis. Secara umum yang perlu dijadikan pertimbangan adalah yang pertama, apakah ada proses peer review. Jadi biasanya kalau kita punya hasil penelitian ya yang kita sudah susun, kemudian kita mau masukkan ke dalam jurnal-jurnal kesehatan, biasanya ada proses peer review gitu ya. Dilihat dulu sama reviewernya apakah ini layak, kemudian apakah ini dinilai critical appraisalnya gitu, apakah ini valid atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah artikel dimuat pada jurnal yang mempunyai reputasi kualitas publikasi yang baik ya. Kalau di Indonesia jurnal Indonesia itu jurnal yang terakreditasi nasional ya. Itu kalau dari Kemristek Dikti itu ada reputasinya ya, ada Sinta 1, Sinta 2, 3, 4 sampai dengan Sinta 5 ya, itu sudah terakreditasi secara nasional ya. Kalau yang internasional itu dia ada yang WOS, ada yang DOAJ, ada juga yang Scopus ya. Jadi kalau kalian mau lihat jurnalnya itu sudah bagus atau enggak, lihat aja indeksnya ya, terindeks apa, apakah terindeks Scopus, WOS atau DOAJ ya. Kalau yang Indonesia tadi Sinta ya. Kemudian yang ketiga, apakah judul sama dengan kesimpulan. Jangan sampai nanti judulnya apa, kesimpulannya berbeda gitu ya. Kemudian yang keempat, apakah peneliti reliable dan lokasinya reputable ya. Biasanya nanti di jurnal itu disebutkan ya bahwa nama penelitinya siapa, kemudian dia itu dari instansi mana gitu ya, bahkan juga nanti disebutkan alamat emailnya ya. Secara umum jurnal penelitian ilmiah ini terdiri yang pertama adalah introduction ya, atau pendahuluan. Ini biasanya berisi review dari beberapa artikel yang menjadi dasar dari latar belakang penelitiannya ya. Kemudian tujuan dan hipotesis. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian ya, yang berisi strategi penelitian atau desainnya ya. Kemudian sampelnya, berapa jumlah sampelnya, teknik samplingnya ya. Kemudian bagaimana cara pengambilan sampelnya, termasuk juga statistik yang digunakan, dan jika ada ya apakah penelitian itu didanai atau ada yang mensponsori. Kemudian yang ketiga adalah result atau hasil penelitian. Ini biasanya berupa uraian data.
Kemudian yang keempat, discussion atau pembahasan yang berisi uraian arti dari data yang sudah didapatkan ya. Biasanya juga dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau yang terdahulu. Kemudian yang kelima, conclusion ya atau kesimpulan. Ini kesesuaian kesimpulan dengan judul dan tujuan ya, harus dilihat ya apakah kesimpulan itu sesuai dengan judulnya dan tujuannya ya. Kemudian apakah dapat menjawab permasalahan dalam tujuan serta ada atau tidak keterbatasan penelitian ya. Apakah dijabarkan ya keterbatasan penelitiannya itu apa saja. Kemudian ini adalah contoh dalam membuat critical appraisal ya. Ada berbagai macam contoh pembuatannya ya. Ini salah satu yang bisa digunakan ya. Bisa ditulis judulnya apa, penulisnya siapa, dan tahun berapa ya. Kemudian analisis kritis masalahnya, misalkan yang kita nilai di sini ada 15 poin ya. Kemudian berikan penilaian ya. Apakah nilainya 1, 2, 3 atau 4. Silahkan nanti dicentang ya. Apakah ada dimuat misalkan validitas dan reliabilitas data disebutkan atau tidak ya. Kemudian kalau misalkan disebutkan, maka dari hasilnya itu kita nilai apakah dia ada di poin 1, 2 atau 3 ya. Oke. Kemudian berdasarkan contoh kasus sebelumnya yang hipertensi ingin menggunakan bawang putih ya, menggantikan diuretiknya tadi, didapatkanlah sumber informasi ini ya, effect of garlic on blood pressure, a systematic review and meta-analysis ya oleh Karin Reed dan kawan-kawan ya, yang ada di jurnal BMC Cardiovascular Disorder tahun 2018 di halaman 8 sampai halaman 13. Ini dipublikasikan di tahun 2008. Kalau kalian mau lihat jurnalnya ya, tinggal diklik aja ini, nanti akan langsung terhubung ke jurnalnya. Ini ya contohnya ya. Nah, ini nanti ada abstrak dan sebagainya. Ini kalau dari urutannya tadi ya, ini adalah systematic review and meta analysis, maka dia ini ada di urutan yang paling pertama ya, referensi yang paling utama yang bisa kita jadikan rujukan karena dia adalah systematic review ya. Kemudian sumber data tersebut ya adalah sumber data sekunder karena tadi kita ngedapetinnya di BMC Cardiovascular Disorder dari jurnal ya. Karena penulisnya bukan penelitinya langsung ya. Penulis menggabungkan beberapa penelitian untuk selanjutnya dilakukan systematic review ya. Jadi judulnya kan tadi sudah kita dapatnya di BMC, kemudian dari judulnya saja itu systematic review. Kalau systematic review maka dia itu menggabungkan dari beberapa penelitian yang terkait garlic untuk hypertension ya, digabung menjadi satu sama dia menjadi systematic review. Maka si penulisnya tadi itu bukanlah peneliti utamanya, jadi dia hanya menggabungkan, maka dia merupakan pustaka sekunder, tapi dia menjadi bagus karena dia merupakan systematic review metodenya ya. Nah, untuk sumber data sekunder, ini tidak perlu dilakukan critical appraisal terhadap hasil penelitian yang tadi, tabel yang kita centang-centang itu tidak perlu kita lakukan lagi karena dia sudah merupakan data sekunder dan systematic review ya. Yang perlu diperhatikan adalah validitas jurnalnya dan kredibilitas penulisnya. Jadi isi dari systematic review itu tadi kumpulan dari beberapa penulis ya, dan tentang garlic ya. Nah, itu kita lihat ya apakah valid gak jurnalnya. Kemudian si DMC tadi tempatnya dia nge-publish systematic review-nya itu juga valid dan kredibel nggak gitu ya. Nah, validitasnya dapat dilihat dari alamat jurnal tempat publikasi tersebut dimuat, penulisnya dapat ditelusuri track record penelitian lainnya ya. Nah, penulis mempublikasikan hasil reviewnya di biomedcentral.com yang merupakan jurnal terpercaya karena dilakukan peer review pada tulisan yang akan dipublikasikan. Kemudian penulisnya juga berpengalaman di bidangnya, seorang peneliti dan pengajar di University of Adelaide. Kemudian dari hasil penilaian dapat diketahui bahwa jurnal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki atau diperlukan ya. Sumber informasi dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan klinis tersebut. Oke, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah menentukan tingkat kepentingan atau kemanfaatan pustaka ya. Cara menilainya dengan menentukan level of evidence atau evidence dengan menggunakan evidence pyramid and study types ya. This evidence pyramid was developed to categorize clinical studies for their strength of evidence according to the risk for bias ya. Studies therefore are ranked from those with the least risk for bias atau level 1 and progressively down to those
with the greatest risk for bias ya. Jadi kalau misalkan kita runut gitu ya, level of evidence-nya dari 1 sampai dengan 5. Yang 1 ini adalah yang tertinggi ya. Clinical Practice Guideline, meta-analisis, systematic review seperti contoh jurnal yang tadi ya. Kemudian selanjutnya yang masih pada level 1 adalah RCT tadi ya, Randomized Control Trial, atau juga penelitian prospektif dan test treatment ya. Ini biasanya experimental studies ya. Ini kalau yang guideline dan meta-analisis dan systematic review ini merupakan pustaka sekunder ya, tapi dia termasuk dalam level 1 ya. Kalau randomized control trial ini termasuk pada primary studies atau pustaka primer ya, tapi masih masuk pada level 1. Kemudian untuk yang level of evidence yang nomor 2 adalah cohort studies ya, dimana dia biasanya prospektif ya. Cohort has been exposed to a risk ya, observe for outcome of interest ya. Kalau yang cohort studies ini biasanya non eksperimental ya, atau berupa observational studies, dan dia tetap merupakan primary studies atau data yang primer ya. Kemudian level ketiga adalah case control studies ya, biasanya berupa penelitiannya atau desainnya retrospektif ya. Subject have the outcome of interest ya, biasanya dia sudah punya outcome nih, dia sudah ada outcome-nya. Kemudian kita lihat ke belakang apa saja sih yang menjadi faktor risikonya. Ini juga masih non eksperimental ya, biasanya observational studies dan merupakan studi primer ya, atau pustaka primer karena langsung dikerjakan oleh penelitinya. Kemudian untuk yang level 4 dan 5 ya, untuk level 4 ini biasanya case report or case series ya. Ini dia tidak ada desain karena hanya berupa laporan kasus ya, atau kasus series. Kemudian yang kelima itu adalah narrative review ya, atau expert opinion atau editorial ya. Kemudian ada juga penelitian itu sebenarnya animal and laboratory studies ya, tapi dia tidak ada intervensi ke manusia ya. Jadi kalau level 1 sampai 5 itu ada di guideline, meta-analisis, systematic review, RCT, cohort, case control, dan case report or case series, dan narrative review, expert opinion, editorial ya. Kemudian ada juga yang membagi level of evidence itu menjadi 6 level ya, ada berbagai macam ya. Ada juga yang 1A, 1B, 2A, 2B juga ada yang seperti itu ya. Ini level of evidence lainnya ya. Yang pertama adalah strong evidence from at least one systematic review of well-designed randomized control trial ya. Yang level kedua adalah strong evidence from at least one properly designed RCT ya, of appropriate size. Yang ketiga adalah evidence from well-designed trial without randomized single group pre-post ya, cohort, time series, or match case control studies. Yang keempat adalah evidence from well-designed non-experimental studies from more than one center or research group. Yang level kelima adalah opinion or respected authorities based on clinical evidence, descriptive studies, or report of expert committee. Yang keenam adalah someone once told me ya. Oke, ini ada tugas ya. Tugas yang pertama adalah susunlah PICO ya, good clinical question, tipe pertanyaan dan keyword ya untuk kasus berikut ini seperti contoh pada slide sebelumnya ya. Yang pertama adalah seorang pasien wanita muda datang ke apotek tempat Anda bekerja untuk membeli produk perawatan wajah dengan perih kulit. Wajahnya terlihat ada bintik-bintik hitam bekas jerawat. Bersama apoteker Anda ya, bagaimanakah menyelesaikan problem pasien tersebut? Kasus yang kedua adalah seorang laki-laki dengan memegang pipinya hendak membeli pereda nyeri untuk sakit giginya. Pasien mengeluhkan gigi dan gusinya sakit dan pipinya terlihat bengkak. Sebelumnya pasien sudah mengkonsumsi obat pereda nyeri tetapi perutnya menjadi sakit. Bagaimanakah penyelesaian problem pasien tersebut? Kemudian tugas yang kedua ya, carilah sumber informasi ya. Kalau yang tadi ini hanya sampai dari PICO sampai dengan keywordnya saja ya. Kalau yang kedua ini carilah sumber informasinya ya, dan lakukan critical appraisal terhadap sumber informasi yang diperoleh untuk kasus berikut ini ya.
Jadi kasusnya apakah perlu digunakan zinc untuk terapi diare pada pasien dewasa ya. Yang kedua, antiemetik apa yang sesuai dan aman digunakan untuk mual muntah pada bayi ya. Ini kalian cari informasinya atau pustakanya ya. Ingat ya, tadi pustaka ada yang primer, sekunder, dan tersier ya. Kemudian tadi nanti dari pustaka itu kalian nilai ya, dia masuk level yang mana, 1, 2, 3, atau 4, atau 5 ya. Kemudian kalian lakukan critical appraisal yang tabel tadi ya, ada pertanyaan, kemudian kalian centang berikan nilai berapa ya terhadap sumber informasi yang kalian dapatkan untuk menelaah nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Ingat, kalau kalian mau bikin sumber informasi ini otomatis kalian harus bikin dulu pikunya ya. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ya, dan ada kekurangan ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaannya di kolom komen di Google Classroom ya, dan video ini bisa diakses di YouTube Kelas Cynthia. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.